Selamat datang di YouTube channel Podcast Semi Horor. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Welcome back. Selamat datang kembali di podcast Semi Horor. Ya, telah sampailah kita di episode ke 40. Episode nggak cocok ya. Jadi sekarang kita ada di episode 40. Wah, gila sih. Podcast Semi Horor episode 40 Di- season kedua. Season kedua berarti episode ke 10 ya. Yes. Di episode kali ini kita bakal bacain cerita yang datangnya dari daerah mana. Kita baca dari daerah mana nih? Bromo. Iya, Yes, betul. Bromo. Oh iya. Bromo. Oh yang itu. Iya kan? Ya, dia bakal bacain cerita. Ini cerita kali ini datang dari daerah Bromo. Langsung aja ke ceritanya. Ini Gas. Dari siapa nih ceritanya? @catatan Yohanes_ ini di Twitter ya. Twitter. Masih hangat ya ceritanya. Oh, 3 September 2021. Bulan September. Langsung saja kita Bulan baca. September kemarin ya baru. Sebelum ke cerita utamanya, kita akan bacakan dulu cerita sebelumnya, yang berjudul Bertamu di villa yang salah, teror di kaki gunung. Oke, berarti gua dulu nih. Boleh, gaskeun. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kejadian ini diawali saat ada agenda dari sekolah, di mana Kelvin ya. Kelvin saat itu masih duduk di bangku SMA di salah satu kota gitulah. Kami sering menyebutnya bedol desa. Bedol desa biasanya berlangsung selama 3 hari di daerah pegunungan. Acaranya bedol desa ya. Di sana kami akan mendapatkan banyak pelajaran dan tentunya bermalam di villa atau mungkin di rumah warga. Dalam satu rumah, Kelvin bersama 8 temannya. Singkat cerita, Kelvin dan teman-temannya sudah mendapatkan bagian rumah warga yang memang tergolong jauh dari rumah-rumah lainnya. Assalamualaikum, kata Kelvin saat mulai memasuki rumah tersebut. Entah memang karena aura rumahnya yang agak singgung mungkin. Lalu semua masuk ke rumah dan mulai merapikan seisi rumah dan membagi kamar tidur dengan teman yang lain. 8 teman Kelvin ini salah satunya ada yang indigo. Kelvin biasa memanggilnya sebutlah Bimo. Sore hari satu persatu dari mereka mulai mandi secara bergantian. Keganjilan ini mulai terlihat diawali dari Anggit, di mana pada saat mandi pintu kamar mandinya seperti digedor-gedor. Padahal mereka semua lagi asyik ngobrol sambil main PS di ruang tengah. Opo ae sih Anggit datang sambil marah-marah karena merasa diganggu oleh teman-temannya pada saat dia mandi. Sontak teman-temannya bingung, termasuk Kelvin. Apa yang menyebabkan Anggit marah? Berikutnya ada juga saat Tito mulai mandi. Cepetan To. Entah siapa yang berbicara. Setelah mandi, Tito bilang ke Kelvin, "Sopo mau ngongkon aku, cepat." "Gak wero, gak ono iki." Tito heran, kejadian itu membuatnya bingung. Namun Tito tidak menggubrisnya, hingga pada saat Alvan yang mendapatkan gangguan. Di mana saat Alvan mandi, Alvan bilang, Opo rek." Namun pertanyaan Alvan tersebut tidak dijawab oleh teman-temannya karena mereka semua bingung.
Selesai mandi, Alpan mulai bercerita ke teman-temannya. Katanya ada yang memanggilnya, tapi suaranya samar. Namun bisa dipastikan kalau itu tuh suaranya suara cowok. Kelvin berbisik kepada temannya yang indigo. Apa itu hantu? Iya, tapi tidak jahat, cuma mau berkenalan aja. Jawaban singkat dari Bimo. Tidak jahat kok, mengganggu orang. Kelvin ngedumel dalam hati. Saking penasarannya, akhirnya Kelvin memulai percakapan dengan si Bimo. Wujudnya seperti apa, Bim? Cowok, besar, seperti genderuwo. Dia baik, penunggu sini. Tapi dia bilang ke aku jika nanti malam bakal banyak jin yang jahil menampakkan diri. Sontak, Kelvin kaget, hanya bisa menelan ludah. Kelvin ini tergolong pemberani karena dia mempunyai rasa penasaran yang tinggi terhadap makhluk-makhluk gaib. Malam pun tiba. Selesai acara di Pendopo Agung, semua siswa kembali ke villa masing-masing. Kelvin mulai penasaran, sosok apa sih yang bakalan nampak? Lah, paling cuma kuntilanak. Tiba-tiba ada suara. Gedoran tembok 3 kali. Kayak dak dak dak. Mulai terdengar tuh. Si Kelvin langsung berdiri mencari sumber suara. Namun hasilnya nihil. Karena masih penasaran, Kelvin menuju ke Bimo. Barusan dengar suara. Iya. Dari mana suara itu? Dari situ. Pada saat itu teman yang lain sudah pada tidur, hanya tinggal Kelvin dan Bimo di ruang tengah. Sembari matanya menyorot ke arah pojok kamar mandi, Kelvin berdiri dan mulai melangkah meninggalkan Bimo menuju pojok kamar mandi. Jangan ke sana, cegah Bimo agar Kelvin tidak ke sana. Namun si Kelvin tidak mendengarkan omongan si Bimo. Sesampainya di pojokan kamar mandi, Kelvin tidak menemukan apa-apa. Lawang gak ada apa-apa kok. Pada saat Kelvin ingin balik lagi ke ruang tengah, Kelvin mendengar hembusan napas. Sontak, ia menoleh. Terus tiba-tiba muncul kepala buntung tanpa badan. Aduh. Penuh darah dan matanya melotot. Langsung aja si Kelvin ini lari ke arah Bimo. Lalu dia bilang, Dia siapa? Sambil nafasnya yang masih tidak beraturan. Kelvin ketakutan. Sontak si Bimo ini ngetawain si Kelvin. Kejadian itu membuat Kelvin tidak bisa tidur hingga pagi hari. Pagi harinya Kelvin bercerita ke teman-temannya tentang kejadian semalam. Tidak menenangkan, teman-temannya malah menertawai Kelvin. Singkat cerita, malam kedua pun tiba. Kelvin menyuruh teman-temannya tidak tidur sampai larut malam, agar teman-temannya juga merasakan apa yang kemarin si Kelvin rasakan. Waktu menunjukkan pukul 11:10 dan teman-teman mulai mendengar Kelvin mendengarkan suara mirip gamelan nih. Teman-teman, 11:10 ini siang ya? Iya, masih ini. Kelvin dan teman-temannya mulai mendengarkan suara mirip gamelan. Lalu ada sinden bernyanyi lagu Jawa, entah lagu apa. Karena memang suaranya tidak begitu jelas. Mereka semua mulai hening, mulai fokus mendengarkan suara itu. Semakin lama, suaranya semakin kencang. Sambil fokus mendengarkan, bola mata Kelvin tidak diam. Ia melihat sekeliling. Tepat saat Kelvin noleh ke kanan, Kelvin kaget karena ada sosok sinden di sampingnya. Sambil melantunkan tembang Jawa. Kelvin sontak menjerit lalu lari. Itu juga membuat teman-temannya lari, termasuk juga Bimo. Setelah agak jauh, mereka menenangkan satu sama lain. Oke, nggak apa-apa, aman. Ayo kita masuk ke villa lagi, ucap Bimo sambil berjalan menuju villa. Kejadian itu tidak berhenti.
Mereka masih mendapatkan banyak gangguan seperti suara tangisan cewek, suara hembusan nafas yang berat, suara gedor-gedor tembok, kaca jendela yang seperti dilempari batu. Hal itu membuat mereka tidak bisa tidur hingga pagi hari. Oh, berarti tadi itu jam 11 malam. Padahal paginya mereka harus begadang. Harus berladang begadang paginya. Padahal paginya mereka harus berladang. Akhirnya di siang hari, di hari ketiga, mereka semua sudah mulai mempersiapkan diri untuk pulang kembali ke rumah masing-masing. Tidak ada kejadian setelah mereka pulang ke rumah. Namun, kejadian di villa itu membuat Kelvin dan teman-temannya merasa trauma dengan villa. Sekian cerita dari Kelvin. Terima kasih. Sukses terus podcast Semi Horor. Oh ya, tadi singup itu kalau di dalam bahasa Jawa, gue habis googling, artinya angker. Oh ya. Mana tadi singup, mana ya? Awal. Bacaannya apa tadi? Singup. Awal-awal. Oh ya. Aura rumahnya agak keeng lamun Sunda mah singup. Auranya tuh agak angker gitu. Gas langsunglah ke villa yang tadi. Oke. Yang di Bromo. Teror di Villa Bromo ya. Cerita ini kami mengangkat dari pengalaman host kami, Randy, saat dia berlibur ke Bromo. Di sana Randy nggak sendiri. Dia sama dengan 5 orang temannya, yaitu Rizal, Amanda, Ergi, Zaf, dan Diah. Saat di Bromo mereka akan mencari sunset. Oleh karena itu mereka nginep di salah satu villa. Singkat cerita, mereka sudah menemukan villa. Namun secara visual terkesan horor. Mungkin hanya firasatku saja, kata Amanda dalam hati. Setelah Randy mencoba meminta izin kepada penunggu di sana, penunggu ini ya. Ya, penunggu dalam tanda kutip. Barulah mereka semua masuk. Deg-degan sih, tapi nggak ada sesuatu yang mengganjal. Mungkin karena masih sore hari, kata Amanda yang memang agak parno dengan suasana horor. Singkat cerita, ketika habis maghrib, mereka berangkat ke Seruni Point untuk berfoto-foto sunset, sekaligus mencoba melupakan suasana yang ada di villa tadi. Saat akan balik ke villa sekitar jam 8 malam, tiba-tiba motor Rizal mengalami trouble. Akhirnya mereka memutuskan untuk memperbaiki motor Rizal dahulu di bengkel. Saat itu Randy bilang, kalian balik ke villa dulu aja, biar aku sama Rizal yang di sini. Zaf, Diah, Amanda, dan Ergik akhirnya balik terlebih dahulu ke villa. Kejanggalan mulai terjadi. Sampainya di villa, saat Ergik akan membuka pintu, ia mendengar suara keras banget katanya. Berdeham, bergumam. Berdeham, iya benar. Berdeham. Oh iya benar. Namun anehnya hanya ia yang bisa mendengar suara itu. Ergik mencoba menyimpan sendiri hal itu karena dia tahu di situ juga ada Amanda. Setelah mereka masuk, cewek-cewek mulai menuju ke dapur, memasak makanan dan membuat kopi untuk menghangatkan badan. Karena emang saat itu hawa di Bromo dingin banget. Saat semua cewek di dapur, Ergik berada di ruang tengah sambil ngecas HP. Saat akan menyalakan rokok, tiba-tiba ada suara gedoran pada pintu. Karena dikira Randy dan Rizal datang. Ergik langsung menuju ke pintu tersebut untuk membukakannya. Aneh, kok gak ada orang? Ergik bingung. Takut, iya, kata Ergik. Sambil menutup pintu cepat-cepat, Ergik langsung kembali ke ruang tengah.
main HP sambil ngerokok mencoba menghilangkan rasa takutnya. Tidak berselang lama, suara seperti batu kecil yang dilempar ke kaca. Haduh, opo maneh, dalam hati Ergik. Opo meneh. Iya kali, soalnya di sini tulisnya maneh. Apalagi. Kali ini Ergik cuma diam di tempatnya sambil mencoba menyalakan musik di HP-nya. Tok tok tok. Suara dari pintu kembali terdengar. Opo jaremu, wes kesel aku. Ergik mulai naik darah karena adanya beberapa gangguan di pil tersebut. Gik, jeritan Randy dari luar villa. Karena mengetahui Randy datang, Ergik membukakan pintu. Tapi lagi-lagi gak ada orang. Ergik lihat ke jalan. Randy dan Rizal baru datang dan mulai memasuki halaman villa. Hal ini buat Ergik rada bingung. Tadi siapa yang memanggil dia padahal suaranya mirip Randy? Randy dan Rizal datang. Namun Ergik masih termenung, bingung memikirkan suara tadi. Gik, sapa Rizal karena Ergik melamun. Hah? Ya. Ergik terbangun dari lamunannya. Ergik nyuruh teman-temannya masuk dulu. Baru setelah di dalam villa, Ergik nyeritain kejadian yang dia alami. Sebenarnya dia hanya ingin nunjukin ke kamu, Gik, kalau dia juga ada di antaramu, kata Randy untuk menenangkan Ergik. Gak lama kemudian, akhirnya masakan yang dibuat teman cewek sudah selesai. Lalu makan bersama. Setelah makan, mereka kumpul di ruang tengah. Namun Amanda bilang, kok aku merinding? Suasana yang awalnya riang seketika menjadi hening. Ya udah, ayo tidur aja. Besok harus bangun jam 4 untuk kejar sunrise, kata Rizal agar suasana tidak semakin horor. Lalu sekitar jam 2 atau jam 3, Amanda tiba-tiba terbangun. Karena suara apa itu? Gumam Amanda dalam hati. Karena penasaran, Amanda mencoba cari sumber suara tersebut. Jadi sekedar informasi, kita semua tidur di ruang tengah karena pada takut untuk tidur di dalam kamar. Amanda mulai ngecek satu persatu dari temannya. Nyatanya dari temannya tidak ada yang mendengkur atau mengeluarkan suara napas yang keras. Karena masih penasaran, Amanda mencoba mengecek kamar per kamar. Jadi di sana ada 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan dapur. Dari kamar tidur, Amanda tidak menemukan sumber suara itu. Sesampainya di kamar mandi, Amanda mendengar suara tersebut semakin keras. Dia berhenti sejenak buat memastikan. Dan benar saja, sumber suaranya dari sana. Dia lari ke arah teman-temannya sambil menjerit keras. Jeritan itu membuat semua temannya terbangun. Lalu di sana ditenangkan dan Amanda mulai menceritakan semuanya. Di tengah-tengah cerita, tiba-tiba ada suara seperti petir. Padahal pada saat itu gak ada hujan, langit pun gak mendung, dan itu hanya sekali. Kejadian itu membuat mereka hening. Tiba-tiba Randy melangkah ke arah dapur tanpa mengucapkan apapun. Tidak ada yang mau mengikuti. Seperti orang ngobrol, begitulah menurut Amanda. Lalu Randy datang kembali dan bilang, yuk siap-siap ke Seruni Point lihat sunrise, kata Randy nyuruh teman-temannya agar segera bersiap-siap. Mereka pun telah siap lalu berangkat. Di atas mereka foto-foto seperti pengunjung yang lain. Setelah itu mereka balik ke villa dan bersiap untuk pulang.
demikian cerita ini. Semoga bisa diambil positifnya. Amin. Pada dasarnya kita selalu hidup berdampingan dengan jin. Sekian. Oh, ternyata ini pemilik ceritanya dari Amanda. Ternyata itu bukan nama samaran ya, nama beneran. Ada Twitternya juga nih mereka. Coba lihat. Amanda Intania. Oh, sekarang dia lagi sibuk syuting ya. Amanda Manopo. Oh, beda. Oh lagi gua. Rizdi Laksana, Randy Bangkit, Rizal FDY. Oh ini Mbak Amanda nih. Untuk dia sama Zap, akunya nggak ketemu katanya. Si Zap. Padahal si Amanda ini yang apa sih? Yang borangan tuh apa? Penakut. Yang penakut. Borangan. Yang penakut tapi diliatin lah di pila itu. Ya betul. Ke si Amanda bukan malah ke si Randy. Ditampakin ya. Si Randy kan yang indigo gak sih? Yang bisa ngerasain. Tahu. Lupa lagi gua. Pokoknya gitu dah. Ya itu 2 cerita dari Villa lagi. Yang pertama tuh ada seorang yang rasa penasarannya tinggi, makanya bisa dibilang pemberani. Nah, singkat cerita dia penasaran. Terus sama si penasaran, terus dia ke pojok kamar mandi ya. Terus sama si Bimo dicegah, jangan ke situ. Terus dia tidak menghiraukan dan pergi aja ke pojok kamar mandi. Mana gak ada apa-apa, dia bilang. Pas dia balik badan, ada kepala buntung. Mamam tuh kepala buntung. Ih, sumpah gak kebayang itu hadap-hadapan sama kepala Jangan buntung. dibayangin dong. Hadap-hadapan sama kepala buntung. Maksudnya gimana nih? Iya kan pas balik badan. Berarti kepalanya doang? Apa ada badannya? Maksudnya? Tadi sih kepala buntung katanya. Kalau kepala buntung berarti gak Kepala ada badannya dong. Kepala doang. Kuyang. Jangan dibayangin lah. Ini tuh udah beberapa episode yang si hantunya tuh apa ngelempar kerikil ke kaca ya, ke jendela. Beberapa ya, udah. Gua pernah ngalamin tuh dilemparin kerikil. Wah, di mana tuh? Di kontrakan. Gua, teman gua sama ceweknya teman gua. Dilemparin kerikil sumpah. Bisa. Soalnya kan di kontrakan gua tuh 2 lantai. Kamar gua di lantai 2. Nah, di lantai 2 itu sejajar sama ada tetangga tuh ada pohon mangga yang tinggi. Nah, di situ mungkin dari situ. Pohon mangga. Kayak cerita di episode 32, pohon mangga. 6 hantu. Itu mah 33. Oh, salah, beda ya. Pohon mangga depan komplek. Oh iya benar. Kan lu yang bacain. Lupa saking banyaknya ya episode. Itu mah aja yang pelupa. Lah memang iya. Emang lu aja yang pelupa. Lah memang iya. Gua pelupa. Begitu. Episode 40. Pila sebelumnya di mana tadi ya? Iya, nggak dilihat tuh. Yang satu kan di Bromo tuh. Teror di kaki gunung. Kaki gunung mana tuh? Sama kayaknya deh. Di situ-situ juga. Tapi kan orangnya beda. Iya ya beda. Dia nggak nyebutin kotanya. Pilanya di mana? Ya intinya si cerita ini tuh mungkin keterkaitannya itu sama-sama di villa kali ya. Ternyata nggak bersambung gitu loh. Yes. Ya mungkin itu saja. Lah silakan. Apa tuh? Lu aja dah. Buat teman-teman sobat Mirror yang pengen kirim cerita, boleh langsung aja klik link di bio Instagram @podcastsemihoror atau di Twitter juga ada @pod_semihoror. Dan juga jangan lupa selalu tonton terus YouTube channelnya Podcast Semi Horor. Jangan lupa juga subscribe, komen, like, dan juga share ke semua sosial media kamu. Kasih tahu juga bahwa ada
podcast yang buat sobat-sobat mirror yang punya cerita mistis atau temennya punya cerita mistis atau keluarganya punya cerita mistis yang pengen di share ke kita, boleh banget, langsung aja klik di bio Instagram. Di DM juga boleh, di email boleh lagi apa ya namanya email kita, podcastsemihoror@gmail.com. podcastsemihoror@gmail.com. Pokoknya di bio udah lengkap semua. Di bio Instagram bisa langsung kunjungin aja Instagramnya. Link tree-nya tuh ada link tree-nya. Ya, jangan lupa juga follow Instagramnya tentu saja. Twitter, Instagram di follow. YouTube follow. di subscribe. Di subrek. Tetap stay safe, stay healthy, and stay with Podcast Mi Horror. Akhir kata episode 40 Aziz pamit. Yunda pamit. Sampai jumpa dan tetap dengarkan podcast Semi Horror.